Di balik kisah sukses besar, selalu ada cerita yang jarang diketahui tentang kegagalan, rasa kehilangan, perjuangan, dan keyakinan untuk terus bertahan. Begitu juga dengan kisah seorang perempuan yang hidupnya berubah karena kekuatan imajinasi. Ia pernah hidup miskin, ditolak oleh banyak penerbit, bahkan sempat kehilangan semangat hidup. Namun, siapa sangka dari tangan seorang ibu yang menulis di kafe kecil di Edinburgh, lahirlah dunia sihir yang mengubah sejarah sastra dunia. Inilah kisah hidup J.K. Rowling, penulis legendaris di balik seri Harry Potter, yang kisahnya membuktikan bahwa keajaiban bisa muncul dari tempat paling sederhana. Joanne Rowling atau dikenal dengan nama pena J.K. Rowling lahir pada 31 Juli 1965 di Gloucestershire, Inggris. Ia adalah anak sulung dari pasangan Peter James Rowling, seorang teknisi pesawat di Rolls-Royce, dan Anne Folland. Sejak kecil, Joanne tumbuh sebagai anak yang pendiam, penuh imajinasi, dan sangat mencintai buku. Ibunya sering membacakan cerita dongeng dan mitologi yang kemudian menumbuhkan kecintaannya terhadap dunia fantasi. Pada usia 6 tahun, Joanne sudah menulis cerita pertamanya tentang seekor kelinci yang sakit bernama Rabbit. Ia menulis cerita untuk adiknya yang bernama Diane. Saat ia berusia 11 tahun, ia menulis kisah tentang 7 berlian ajaib dan 7 orang yang memilikinya. Imajinasi sudah menjadi bagian dari dirinya, bahkan sebelum ia memahami apa artinya menjadi penulis. Namun masa kecilnya tidak selalu bahagia. Ibunya mulai sakit-sakitan akibat multiple sclerosis, penyakit yang melemahkan saraf dan lambat laun membuat tubuh lumpuh. Penyakit itu menjadi salah satu luka emosional terdalam dalam hidup Rowling. Ia tumbuh melihat ibunya berjuang dalam kesakitan, sementara hubungan dengan ayahnya menjadi semakin renggang seiring waktu. Luka keluarga ini kemudian banyak memengaruhi cara Rowling menulis kisah kehilangan dan cinta dalam buku-bukunya, terutama hubungan antara Harry Potter dengan ibunya Lily Potter. Saat remaja, Rowling bersekolah di Wayne School and College. Ia dikenal sebagai siswi yang cerdas namun pemalu. Guru bahasa Inggrisnya bahkan pernah mengatakan bahwa Joanne memiliki bakat menulis luar biasa yang jarang dimiliki anak seusianya. Setelah lulus, ia melanjutkan studi ke University of Exeter, mengambil jurusan bahasa Prancis dan klasik. Di sinilah Rowling mulai mengenal karya-karya sastra besar seperti Sophocles, Plato, dan Voltaire, yang mempengaruhi gaya berpikir dan tulisannya. Setelah lulus, Rowling sempat bekerja di berbagai tempat, dari menjadi sekretaris hingga menjadi guru bahasa Inggris di Portugal. Ia pindah ke Porto, Portugal, dan mulai mengajar di sekolah bahasa Inggris. Di negara inilah pada tahun 1990, Rowling pertama kali mendapatkan ide tentang seorang anak laki-laki yatim piatu yang bersekolah di sekolah sihir. Kisah ini dimulai pada suatu perjalanan kereta dari Manchester ke London di musim panas pada tahun 1990. Kereta itu terlambat selama 4 jam. Di tengah kebosanan dan lamunan yang panjang, Rowling membayangkan seorang anak laki-laki berambut hitam, memakai kacamata bulat, dan tidak tahu bahwa ia adalah penyihir. Dalam wawancaranya, Rowling mengatakan, Harry Potter datang ke dalam kepala saya sepenuhnya, seolah-olah dia sudah menunggu saya untuk menulis kisahnya. Perjalanan kereta itu menjadi momen kelahiran ide pertama Harry Potter. Tapi tidak lama setelah itu, hidup Rowling berubah drastis. Beberapa bulan setelah perjalanan kereta itu, ibunya meninggal dunia akibat penyakit multiple sclerosis
meninggalkan duka yang mendalam bagi Rowling. Kematian sang ibu menjadi salah satu inspirasi emosional terbesar di balik seri Harry Potter. Dalam wawancaranya, ia mengaku, "Kematian ibu saya adalah inti dari semua kisah Harry Potter. Itulah sebabnya tema kehilangan begitu kuat di setiap bukunya." Tak lama kemudian, Rowling pindah ke Portugal. Di sana ia menikah dengan Jorge Erantes, seorang penulis, pada tahun 1992 dan melahirkan anak pertamanya diberi nama Jessica. Namun, pernikahan itu hanya bertahan sebentar. Rowling mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan akhirnya melarikan diri ke Skotlandia bersama bayinya pada tahun 1993. Ia hidup dalam kemiskinan, depresi, dan hampir kehilangan arah. Rowling bahkan sempat didiagnosa mengalami depresi berat. Ia menggambarkan perasaan itu sebagai hidup tanpa harapan, tanpa cahaya. Namun justru dari titik terendah itulah tekadnya untuk menulis semakin kuat. Ia menulis setiap hari di kafe kecil di Edinburgh sambil menidurkan anaknya di kereta bayi. Di kafe seperti The Elephant House dan Nicholson Cafe, Rowling menulis naskah pertama Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ia menulis dengan tangan di atas kertas bekas karena tidak mampu membeli mesin ketik. Setiap kalimat, setiap bab ia tulis di sela-sela tangisan bayi dan udara dingin. Pada tahun 1995, naskahnya selesai. Rowling kemudian mengirimkannya ke berbagai penerbit. Namun, satu demi satu menolak. Bukan satu, bukan dua, tapi 12 penerbit menolak naskah itu. Beberapa penerbit mengatakan ceritanya terlalu panjang untuk anak-anak. Yang lain berkata, fantasi seperti ini tidak laku. Namun akhirnya keberuntungan berpihak padanya. Bloomsbury Publishing menerima naskah tersebut berkat keputusan unik. Putri berusia 8 tahun dari direktur Bloomsbury membaca bab pertama dan langsung jatuh cinta pada ceritanya. Pada tahun 1997, Harry Potter and the Philosopher's Stone resmi diterbitkan dengan cetakan pertama hanya 500 eksemplar. Buku itu menjadi fenomena instan, ulasan positif bermunculan, dan anak-anak di seluruh Inggris mulai membicarakan nama Harry Potter. Setahun kemudian, buku itu diterbitkan di Amerika oleh Scholastic dengan judul Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Dari situlah semuanya berubah. Seri Harry Potter menjadi waralaba global, terdiri dari 7 buku utama yang diterjemahkan ke lebih dari 80 bahasa dan terjual lebih dari 500 juta eksemplar, menjadikannya seri buku terlaris sepanjang masa. Adaptasi filmnya yang diproduksi oleh Warner Bros. Menghasilkan pendapatan miliaran dolar dan memperkenalkan dunia sihir Hogwarts ke generasi baru di seluruh dunia. Kesuksesan tidak membuat Rowling lupa akan masa lalunya. Ia mendirikan Lumos Foundation, organisasi amal untuk membantu anak-anak miskin dan terlantar. Ia juga dikenal sering mendonasikan sebagian besar kekayaannya untuk kegiatan sosial, bahkan sempat keluar dari daftar miliarder dunia karena terlalu banyak berdonasi. Selain Harry Potter, Rowling juga menulis novel dewasa seperti The Casual Vacancy 2012 dan seri detektif Cormoran Strike di bawah nama pena Robert Galbraith. Namun, kehidupan Rowling juga tak lepas dari kontroversi, terutama soal pandangannya tentang isu gender di media sosial. Meski demikian, karya dan pengaruhnya dalam dunia sastra tetap tak tergoyahkan. Kisah hidup J.K. Rowling adalah cermin bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan menuju keajaiban. Ia pernah berkata, "Kegagalan memberikan saya fondasi yang kuat untuk membangun kembali hidup saya." Dari seorang ibu tunggal yang hidup dari tunjangan sosial menjadi salah satu penulis paling berpengaruh dan terkaya di dunia, kisah Rowling membuktikan bahwa keajaiban sejati datang dari kekuatan, harapan, dan cinta terhadap impian.
Dari kisah J.K. Rowling, kita belajar bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menciptakan dunia mereka sendiri, bahkan saat dunia nyata terasa gelap. Jika kamu sedang berjuang, jangan menyerah. Mungkin kamu sedang berada di bab terburuk dalam hidupmu, tapi siapa tahu bab berikutnya menjadi kisah yang mengubah dunia. Kalau kamu suka dengan kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya. Dan tulis di kolom komentar bagian mana dari kisah J.K. Rowling yang paling menginspirasi kamu.